wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas kehadirannya pada kegiatan pada pagi hari ini. Kalian sudah tahu nggak? Sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kalian tahu nggak apa kegiatan kita pada pagi hari ini? Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu bimbingan kelompok. Kalian semua sudah tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Belum. Jadi bimbingan kelompok itu di mana siswa dikumpulkan menjadi satu, bisa kelompok besar atau kelompok kecil, kemudian dipandu oleh guru BK untuk berdiskusi, berbagi pengalaman cerita. Kemudian kita juga akan mengembangkan kebiasaan positif sesuai apa yang akan kita bahas nanti. Oke. Di dalam bimbingan kelompok juga terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang ada di sini diharapkan untuk menjaga rahasia ya satu sama lain. Jadi tidak boleh menyebarkan ke orang lain. Oke? Yang kedua itu ada asas asas kesukarelaan. Jadi di sini diharapkan kalian semua itu datang ke sini tanpa ada paksaan. Gak ada yang dipaksakan? Bersedia kan? Ya. Ikhlas. Oke. Yang ketiga itu ada asas kekinian. Jadi asas tersebut topik yang kita bahas itu sesuai pada masalah apa yang dihadapi sama siswa-siswa yang berada pada bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Kemudian yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Jadi kegiatan ini diharapkan itu sesuai dengan norma, termasuk norma agama, norma kebudayaan, juga aturan dari sekolah. Oke, untuk bimbingan konseling pada pagi hari ini berdurasi kurang lebih 40 menit. Karena kita belum berkenalan, jadi kita berkenalan dulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Aura, mahasiswa bimbingan konseling Universitas Muria Kudus. Sekarang gantian kalian ya. Dari mana dulu? Sini. Dari sana. Ya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Prayoga dari kelas 7G. Perkenalkan, nama saya Zamil Adila dari kelas 7G. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Aryan dari 7H. Nama saya Muhammad Riza Bukma dari kelas 7H. Perkenalkan, nama saya Zinila Ferdariani dari kelas 7G. Perkenalkan, nama saya Natasha Isnandarianto dari kelas 7G. Perkenalkan, nama saya Lubna Ufairah Fadriya dari kelas 7G. Semua berarti sudah saling kenal ya? Sudah. Tadi nama saya siapa? Aura. Oke, sip. Terima kasih. Sebelum mulai mau speaking dulu nggak? Pulpennya boleh taruh satu tengah, jadi berpasangan ya, depan-depanan. Satu aja pulpennya di sini. Ini tengah. Terserah mau punya siapa aja. Ya? Itu saja deh. Oh, ini tuh kan? Iya. Iya. Jadi udah ya. Pen. Ya, nanti cepet-cepetan ya. Oh iya. Udah siap?
lagi. tambah satu. Clap, 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 boom. Ya? Oke, udah dikembali. Kalahkan kau. Lu belum nampil. Oke, sebelum kita masuk ke intinya, semua sudah siap kan? Siap. Oke, kalau sudah siap, aku mau tanya. Tadi asas yang aku sebutin ada berapa? 3, 4, 5. 4. Apa aja? Ada yang tahu nggak? Sebutin aja yang tahu. Oke. Rahasia. Iya betul. Kimia. Sudah. Kurang 2. Ya, orang penormatifan. Kurang 1. Bukan. Bimbingan. Asas kesukarelaan. Jadi topik kita pada pagi hari ini itu adalah komunikasi yang baik di sekolah. Oke, komunikasi yang baik di sekolah. Di sini ada yang tahu nggak apa? Jadi kalian semua di sini ada yang tahu nggak sih kalimat kasar itu seperti apa? Tahu. Apa? Coba sebutin. Bisa. Oke, sebutin satu-satu deh dari sini. Aduh. Oke. Oke, nggak apa-apa. Asu. Jangan sebutin kau. Oke, di situ. Apa? Jangan. Oke. Tuh, situ. Kampret. Oke. Sini. Bego. Sini. Nggak pinter. Oke, bisa. Sudah. Oke. Jadi kita di sini akan memperbaiki itu semua. Kita akan mengganti kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih baik. Oke. Di sini ada poster membangun komunikasi yang baik di sekolah. Gini kelihatan nggak semuanya? Bentar. Yang aku yang nggak kelihatan. Oke, yang pertama itu adalah pengertian
dia beda pendapat, kamu berbeda, jadi kamu nanti ya kalau kamu berbeda, kamu berpendapat berbeda dengan dia, jadi nanti kamu sampaikan ke dia nih, apa pendapatmu itu bagus, tapi menurutku terus dijelasin, jadi kata-katanya itu yang sopan, nggak harus aku nggak setuju kalau kayak gitu itu kan termasuk kalimat yang agak kasar ya. Coba yang ketiga, dengan siapa kita berkomunikasi yang baik ketika di sekolah, boleh dibaca Semua yang ada di lingkungan sekolah. siapa aja boleh sebutin. Guru. Guru, terus teman, Ibu kantin. Kantin, ibu kantin. kantin, oke, udah itu aja ya. Sudah tahu semua kan kita harus berkomunikasi yang baik dengan siapa saja di lingkungan sekolah. Yang keempat itu adalah gaya komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi itu banyak jenisnya dan ciri-cirinya. Untuk yang dia tuh diam, dia tuh tidak enakan orangnya, itu namanya pasif. Namanya gaya komunikasi pasif. Yang ketika ada orang yang berbicaranya keras, sering menyakiti perasaan orang lain ketika dia berbicara, itu namanya agresif. Jadi dia itu kayak kalau ngomong itu keras dan suka marah-marah. Ada nggak temannya yang kayak gitu? Ada. Atau malah kalian sendiri? Sendiri kadang. Oke. Yang ketiga itu ada yang bicaranya tegas tapi dia tuh sopan, dia juga menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau dia itu tegas tapi dia nggak kasar, dia tetap sopan. Kalau menyampaikan pendapat itu pun dia tegas tapi sopan, itu namanya agresif. Kalian termasuk yang mana kalau menurut kalian? Nggak tahu. Agresif, pasif, atau Asertif. Lebih agresif. Asertif. Asertif semua nih. Ya. Gak ada yang pasif, Ya. gak ada yang malu-malu ya di sini ya. Ya, pemalu. Oke. Kemudian membangun komunikasi yang baik di sekolah itu ada prinsip, strategi, dan juga manfaat. Untuk prinsipnya sendiri itu yang pertama itu ada menggunakan bahasa yang sopan, kemudian menghargai pendapat orang lain dan tidak memotong pembicaraan ketika ada orang lain sedang berbicara. Kemudian yang kedua itu ada strateginya, mendengarkan dulu sebelum menjawab. Yang kedua itu menggunakan kalimat saya merasa daripada menyalahkan orang lain. Kayak tadi yang berpendapatnya beda bisa menggunakan saya merasa atau kamu benar, kamu betul, cuman menurut saya bla 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 gitu ya. Yang ketiga itu berani menyampaikan pendapat tanpa menyinggung. Kemudian yang ketiga itu ada manfaat. Yang pertama itu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan positif. Yang kedua itu mencegah konflik atau kesalahpahaman. Yang ketiga itu meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat membutuhkan empati dan menumbuhkan empati dan persahabatan. Jadi ketika kita menggunakan kita mengaplikasikan berkomunikasi yang baik, menggunakan kalimat yang baik, dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman, sekolah yang positif. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kalau gitu saya tanya ya sekarang. Ya. Ciri-ciri gaya komunikasi pasif tadi gimana? Pendiam. Diam dan tidak berbicara. Jadi orang pasif itu ciri-cirinya dia tuh gak enakan. Dia emang gak enakan? Ada. Apa ya? Kan komunikasi itu ada dua jenisnya. Tadi apa? Secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu
gimana? Ya tapi langsung. Ah iya betul. Berhadapan. Ini contoh real ya, komunikasi secara langsung. Kemudian ada yang secara tidak langsung, gimana yang secara tidak langsung? Koja. Di WhatsApp. Ada grup kelas ya berarti? Contoh-contoh bubur maruk. Aku juga sudah. Sekarang saya ada sedikit tugas lah. Ya. Yang salah satu apa? Enggak susah. Ini ya, geser. Dapat nilai masuk. Ya, dapat nilai. Taruh di rapot ya kak. Oh, nggak bisa dong. Vera. Kok pada geser anda? Oh yoga kok. Ini ada. Ditulis nama di atas sini ya? Sini. Gimana? Ini nggak minta tanda tangan. Enggak apa-apa. Kirain minta ya. Ya. Sini kak. Taruh di mana? Sini. Ini terusnya ditaruh sini. Iya, betul. Harusnya ditaruh sini. Lucu aja semuanya. Luas. Permisi. Makasih. Dikerjakan nomor 1 dulu bareng-bareng. Apa itu bacakan? Baca. Bareng-bareng ya, bersama-sama ya. Tuliskan contoh situasi komunikasi di sekolah yang pernah kamu alami atau lihat yang dimana muncul kata-kata kasar, ejekan atau ucapan yang menyinggung. Jadi kalian pernah nggak mendengar teman kalian atau siapapun itu di lingkungan sekolah ini yang ngomongnya itu ada kata-kata kasar, ejekan atau ucapan yang menyinggung. Jadi situasinya misalnya kalau sedang menyapa, bercanda atau apalah, yang penting situasinya di sekolah. Contoh. Iya. Iya Misalnya waktu bercanda, situasinya. iya, situasinya misalnya itu bercanda. Nah, terus ya baik atau itu termasuk baik atau kurang baik. Terus alasannya apa? Kenapa kok dia bisa seperti itu? 1 atau 2 aja nggak apa-apa. Yang kedua itu diskusikan gaya komunikasi yang muncul pada situasi di atas, lalu tentukan dampaknya terhadap hubungan sosial di sekolah. Jadi ini kan gaya komunikasi. Nah, tadi situasinya, kalimatnya situasinya itu termasuk gaya komunikasinya pasif, agresif atau asertif nih. Boleh lihat di sini ya, taruh tangan.
Sudah? Selanjutnya, tuliskan beberapa alternatif kata atau kalimat pengganti yang lebih sopan, jelas, dan tidak menyinggung. Jadi, contoh kalimat yang kurang baik diganti ke kalimat yang baik. Contohnya, Berarti ini contoh kalimat yang kurang baik. iya, terus diganti yang menjadi ke lebih baik. Contoh? Contoh, satu. Oke. Contoh ya. Ya. Apa sih? Gitu kan? Apa sih? Asik. Nah, kayak gitu bisa nih contohnya, ada contohnya. Apa sih gitu? Bisa diganti ke ada apa ya gitu. Mau contoh lagi? Ya boleh. Al ditulis. Sing kayak contoh kan. Nah, apa ya? Ini biasanya biasanya lapa. Sekarang iya bisa. Terus dia jawab lapa jadi kan dia. Bisa. Aku gigi. Tadi mau ya alat ya apa? Yang sih bapak. Ayo minta bapak. Tak kasih contoh tapi ganti sendiri ya kalimatnya. Apa ya? Pintar. Hah? Bisa. Lu. Bisa diganti apa? Nah, ditulis di sini. Sok pintar dia. Sok pintar dia. Kamu kurang pintar. Menurutmu apa? Kan emang pintar. Buat aku cerdas sih. Pikir sih. Ya enggak apa-apa. Ditulis aja. Aku menyerah deh. Aku mau bendera putih. Tandanya. Tadi apa? Tak bantuin sini, tak bantuin. Tadi contoh kalimat. Ini sudah berapa? Tak, dua lah. Satu atau dua. Lapo. Terus dia. Itu boleh. Catat. Oh, catat. Tadi lo yang tadi. Apa tadi? Pintar. Tak bisa. Pintar lu. Terus kan emang gue Kamu kok pinter banget sih? Ajarin dong. ada dongnya. Enggak lah. Ajarin dong tuh sepuh. Kan dibuat sebisanya aja. Enggak usah serius-serius banget. Ya tetap serius tapi enggak usah serius-serius banget kata-katanya. Kita kasih contoh lagi. Kamu kok sok pintar. Lama banget sih, kan bisa diganti. Cepetan dikit dong. Ini aku lagi buru-buru Kamu nih. kok sok pintar. Itu dong. Apa itu apa? Enggak usah. Pintar lu. Kamu kok sok pintar lu. Ini dong. Itu aja enggak usah tambahin lu nya. Kamu sok pintar. Cacanya enak dia. Apa dia maaf kepikiran ada. Kamu kok sok pintar lu. Kamu kok pintar ajarin dong. Boleh, enggak apa-apa. Kamu kok pendek banget. Itu percobaan. Enggak boleh gitu ya. Jangan mau itu. Kalimatnya coba diganti yang lebih halus. Apa? Oh, itu enggak dapat. Mbak dulu kamu sekolah mana enggak? Apa SMP? Ya. Aku
Aku dulu tuh SMP-nya di MTS NU Aku SMA-nya di SMK Raden Umar Said. Tahu? Mau masuk sana? Kan di situ banyak jurusannya. Aku milih rekayasa perangkat lunak. Sekarang namanya ganti ya. PPLG. Udah, lanjut ya. Ya udah nggak apa-apa, satu nggak apa-apa. Hoi, keren. Tepuk tangan dong. Nomor 4 ini boleh berpasang-pasangan sama siapa aja, ya kan? Ini satu aja ya kan, 1 sampai 2 satu aja. Strategi terbaik menurut kelompokmu untuk mengurangi kebiasaan berbicara kasar di sekolah, tuliskan alasannya. Tuliskan komitmen kelompokmu untuk membangun komunikasi yang santun, positif, dan saling menghargai. Komitmen contohnya, saya berjanji akan mengurangi berbicara kasar. Gak harus, maksudnya komitmen kalian apa? Saya akan mengurangi berbicara kasar. Gak janji, tapi kalian punya jasa, komitmen. Saya akan mengurangi berbicara kasar. Boleh? Ini boleh dikumpulin aja. Kita buat apa? Ini benda kiriman. Enggak apa-apa. Enggak ya. Ini yang cerita. Mas ya. Kirim mikir dikit. Sambil mendengarkan video ini aku ada kertas. Jadi ini tulisan apa? Kalimat kasar kan tadi udah ngisi kan, udah tahu mestinya ya. Enggak dari tadi kan. Biar aku ya kan ini kan biar mengecek kalian udah paham atau belum. Aku paham tapi kadang lupa. Mau satu apa dua? Satu dulu. Satu aja. Oke. Tak acak ya. Enggak, ini cuma diganti kalimatnya jadi yang lebih baik. Oh, berarti udah ada kalimat yang kurang baik gitu. Iya, udah tak sediain. Iya. Kalimat apa kata itu? Kata. Yang diganti kalimat kata. Kalimat kata. Diganti yang lebih baik, yang lebih sopan. Pilih satu. Bismillah, aku iso ndok apik. Misi. Avanza. Ini aja. Mbak ini ditaruh bawah ya? Iya, taruh di belakangnya. Oh, kamu? Belakangnya. Oke. Hah? Apa nih? Ya. Oh, mau manggil Oh,
gampang. Telur enggak? Emang Bel. Kalau lagi baik. Aku Ya, dari ya ada. hanya lagi. Diem ah. Aku angin ya. Mbak BT boleh. Gak oleh, gak oleh. BT. Gak oleh. PT. Tukar. Gak oleh, gak oleh. Jangan. Jangan, Kak. Aku sih gampang, alay. Ini gampang kan kok. Lapor. Delok tak. Pilih yang mana? Lebay. Ya garing. Ya garing. Tukar nih. Ini dasarnya. Mbak cara Bismillah nih. Terserah mau taruh mana juga. Sini. Pandai gak sih? Ya terserah kamu gak apa-apa. Boleh ganti. Tempelin di sini pun tak boleh ganti gak sih? Ngapain? Apa satu ya? Diem. Ya. Diem. Pot ya sana. Ih, pot. Serius ya jawabannya bukan. Kayak ini. Alah. Nyaganya dikit aja. Sambil aku setelin lagu ya. Jangan tidur loh. Udah. Ini lagu berapa? Yang satu boleh taruh sini. Mau diganti apa tetap itu jawabannya? Ini asik kan? Yang nggak harus serius. Boleh digantikan deh. Tapi harus tetap baik. Oke. Hati-hati. Yang erat. Nah, pegangan yang erat katanya. Yang udah boleh ini ya. Ini identitasnya maksudnya gimana? Yang kamu identitas sama kamu. Ya udah aku. Udah. Ini bentar ya. Identitas sama. Kak kalau identitas gimana? Mbak, ini identitasnya gimana? Kan ada dua identitas sama kamu. Itu aja nama kamu. Apa sih itu mana? Kamar mandi. Oh, aku mau isi keluar. Siapa aja itu nama? Gak apa-apa, Pak.
Mau tak share lagi? Boleh. Apa ya? Supaya hati tak jangan biasakan jadi Kreasi. Sudah? belakang. Enggak aja yang belakang enggak? Jangan? Ada si cair ya. Sudah selesai semua ya. Sudah bertingkir Oke. Jadi semua sudah paham kan apa itu komunikasi yang baik, kalimat mana yang baik dan kalimat mana yang kasar? Bagus. Terima kasih semua atas kehadirannya pada kegiatan bimbingan konseling kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Oke, terima kasih ya semuanya. Oke. Masih mau Esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar. Yo sé que te va a gustar. Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Y que esto se fue mundial.